Saat ini sedang berlangsung acara peserta coaching klinik proposal Program Dana Padanan Kemendikbudristek tahun 2024 yang diselenggarakan di Unhas Hotel and Convention pada Minggu 29 Oktober 2023. Dana Padanan atau yang sering disebut dengan Matching Fund KDRK adalah skema kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. Hal tersebut merupakan sejenis hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang kemudian akan menyediakan sejumlah dana bagi para dosen yang bisa bermitra dengan dunia usaha dan industri. Program Matching Fund KDRK adalah program pendanaan dari Ditjen Dikti yang melibatkan insan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri untuk bersama-sama terlibat dalam menjawab tantangan serta membentuk ekosistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana, STMPil, menjelaskan tujuan program KDRK dan Dana Padanan Kemendikbudristek. Jadi Dana Padanan ya atau yang sering disebut dengan Matching Fund KDRK itu adalah skema kerjasama ya antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, jadi Dikti sekarang itu membuat semacam hibah ya, yang kemudian Dikti tersebut nanti akan menyediakan sejumlah dana bagi para dosen-dosen yang bisa bermitra dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, jadi tidak hanya penelitian, kalau penelitian itu kan satu arah, artinya hanya dosen-dosen yang kemudian mendapatkan dana, kemudian dana tersebut dipergunakan untuk melakukan penelitian, outputnya adalah jurnal. Nah, tetapi KDRK ini diperuntukkan supaya para dosen-dosen di perguruan tinggi yang memiliki banyak ide, banyak inovasi, itu bisa bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, termasuk di dalamnya pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan sebuah skema pembiayaan. Pembiayaannya itu sangat besar sekali. Kenapa? Karena diharapkan dengan program KDRK ini, maka 10 tahun ke depan negara kita itu bukan hanya penghasil publikasi-publikasi sejumlah kertas begitu, tetapi juga produk-produk. Karena hasilnya KDRK itu berupa produk, berupa kebijakan, berupa naskah akademik, berupa hal-hal yang sifatnya implementatif yang memang dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Kita berharap Unhas kemarin di 2023 itu kita 3 besar di Indonesia dengan 31 proposal dengan nilai hampir sekitar lebih 10 miliar begitu. Nah, kedepannya kita punya target sekitar 50 judul ya dengan mitra-mitra yang ada. Dalam pelaksanaan coaching klinik hari ini, para stakeholder utama berkumpul untuk membahas dan mengkoordinasikan proyek-proyek yang diajukan. Keberhasilan program KDRK tidak hanya bergantung pada ide-ide brilian para investor, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk menjalin kolaborasi yang kuat dengan dunia usaha dan pemerintah. Para investor dan dosen dari Unhas berinteraksi dengan para mitra bisnis, mendengarkan masukan dan kebutuhan pasar, serta merancang strategi pemasaran yang efektif. Selain itu, proses seleksi proposal yang dilakukan oleh tim reviewer sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai memiliki potensi untuk sukses. Kriteria seleksi yang ketat memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk proyek yang memiliki nilai tambah dan potensi untuk berkembang secara berkelanjutan. Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas, Asmi Citra Malina, SPI MAGR, PhD, menjelaskan tentang proses seleksi dan pendampingan proposal yang diajukan dalam program KDRK Unhas. Jadi untuk proses seleksi sebenarnya kita membagi kelompok berdasarkan kompetensi dan kita mematchkan dengan reviewer yang sesuai dengan kompetensi. Kebetulan reviewer yang kita gunakan untuk proses seleksi, untuk proses coaching ini adalah reviewer dari nasional yang memang sangat kompeten dan berpengalaman. Jadi berdasarkan kompetensi mereka, kami mengelompokkan di bagian-bagian yang sesuai dengan kompetensi reviewernya. Kalau misalnya dia tidak sama sekali match, tapi ada
kemiripan lah seperti itu. Jadi hari ini coaching ini akan terkait substansi yaitu bagaimana reka ciptanya, apakah memang mumpuni untuk bisa diajukan. Kalaupun belum, mungkin bisa kita combine atau kita pasangkan atau kita lengkapi dengan peneliti-peneliti lain sehingga sifatnya multidisiplin. Kemudian pada hari ini selain substansi kita juga melakukan pendampingan RAB ya, keuangan ya, rincian anggaran biayanya itu apakah dia sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan atau standar biaya umum. Selanjutnya apakah sesuai dengan panduan ya. Dan yang ketiga adalah mengenai sistem ya, karena Kedereka itu ada platformnya dan di dalam sistem itu antara mitra dengan pengusul nanti akan bertemu dan berjodoh di situ. Jadi mereka harus didaftarkan dulu. Salah satu peserta dalam coaching klinik tersebut mengungkapkan manfaat yang didapatkan dari penyelenggaraan kegiatan peserta coaching klinik program Dana Padanan Kemendikbudristek tahun 2024. Dari pengalaman sebelumnya, banyak tim pengusul yang mensubmit proposalnya, akan tetapi kemudian tidak berhasil lolos didanai akibat salah memilih skema. Menurut Dr. Irmawati, SPI MSI, pelaksanaan kegiatan coaching klinik ini sangat membantu para peserta untuk beradaptasi dengan format proposal program Kedereka yang berubah setiap tahunnya. Mereka dapat menyusun proposal dengan lebih teratur dan terarah.